الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Quran mati di bulan baterainya masih men Quran bukan surat Al-Araf ya. Jemaah subuh rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah berikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini memasuki hari yang ke-21 dari bulan Ramadan, kita masih diberi hidayah oleh Allah, masih diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan pada hari ini akan senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai amal salih, karena memang itulah yang semestinya kita minta setiap selesai salat subuh. Rasulullah mengajarkan di antara zikir ba'da subuh adalah beliau memanjatkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini semestinya harus kita jadikan membuka lembaran kehidupan kita pada hari ini dengan senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Karena memang ilmu yang bermanfaat ini yang akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Lalu Rasulullah meminta ketika sudah memiliki ilmu agar diberikan rezeki yang thayyib, yang halal. Dengan memiliki ilmu maka kita mempunyai batasan-batasan di dalam mencari rezeki. Karena tanpa adanya ilmu kita bisa saja terperosok ke dalam mendapatkan rezeki yang tidak halal ataupun tidak thayyib, karena tidak memiliki ilmu. Sehingga di dalam mendapatkan rezeki barangkali dengan cara-cara yang tidak halal, atau mendapatkan rezeki yang secara zatnya adalah tidak halal. Lalu yang terakhir Rasulullah mohon agar supaya diberikan amal-amal yang diterima. Kenapa demikian? Sesudah memiliki ilmu, ya, kita bisa mendapatkan gambaran atau mendapatkan acuan di dalam beramal. Karena beramal tanpa ilmu adalah bisa dikatakan kita sama saja berjalan di dalam kegelapan. Ya, kita bisa saja ya beramal tanpa ada tujuan ataupun tanpa ada perintah dari Allah maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semuanya harus dengan ilmu. Begitu juga ya terkait dengan rezeki yang halal. Ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kemungkinan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena
Bagaimana kita misalnya mau berdoa kepada Allah sementara makanan yang kita makan berasal dari yang haram, pakaian yang kita pakai berasal dari yang haram. Ya bagaimana kita misalnya mau sholat subuh panjenengan menggunakan pakaian yang diperoleh dari harta yang tidak halal, bagaimana mau diterima oleh Allah? Ini gandengannya, hubungannya antara ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyiban, dan amalan yang diterima. Ini semuanya bergandengan. Makanya setiap pagi kita harus semestinya seperti itu, memulai zikir pagi kita dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya, barang siapa mendapati taman-taman surga maka mampirlah, ya, taman surga di dunia. Lalu para sahabat bertanya, di mana itu taman surga yang ada di dunia? Kata Rasulullah, taman surga yang ada di dunia adalah majlis zikir, majlis yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan manusia tentang hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, tentang halal dan haram, tentang kehidupan secara keseluruhan. Inilah manfaat daripada ilmu secara umum, karena dengan ilmulah kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jangankan kehidupan akhirat yang kita tidak punya gambaran sama sekali kalau Allah tidak memberi petunjuk. Dalam kehidupan di dunia saja, tanpa ilmu panjenengan kita semuanya tidak akan bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Dia betul. Ya, panjenengan misalnya yang dagang roti, misalnya harus tahu ilmunya. Ya, artinya apa? Harus tahu di mana saya bisa jualan roti agar supaya laris. Ya, sing ora duwe ilmu ya mari ngono bae nggih. Nggih mboten? Iya ngono bae ya, anu-anune loyange disiram karo kembang pitung murna dan sebagainya. Ini yang tidak punya ilmu karena tidak tahu bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Ini permasalahannya di situ. Dilalah garbis disirami kembang, dagangannya laris, tambah percaya. Padahal disirami orang disirami ya pada baik, Arab laris baik. Itu yang memberi ya laris dan tidaknya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu contoh. Begitu juga dalam permasalahannya, apalagi misalnya mau menjadi seorang pegawai, ya, tanpa ilmu apakah bisa? Ya tidak. Ini untuk urusan dunia yang notabene lebih sepele, ya. Urusan dunia paling-paling bertahan beberapa tahun. Panjenengan misalnya punya anak dicita-citakan mau jadi tentara, misalnya seperti itu, butuh pendidikan yang luar biasa, mencari ilmu yang luar biasa dan membutuhkan biaya yang sangat banyak hanya untuk paribasan kebahagiaan sekitar sampai umur 50-60. Sesudah itu tidak berguna lagi, apalagi ngerbis mati itu tidak berguna lagi. Ini hanya untuk kehidupan dunia. Untuk kehidupan akhirat semestinya harus kita lebih fokuskan, lebih berusaha lebih keras lagi. Karena apa? Karena kehidupan akhirat kita benar-benar tidak punya gambaran. Benar-benar tidak punya gambaran kecuali apa-apa yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita mau membukanya, tanpa kita mau mentadaburinya, tanpa kita mau mempelajarinya, tidak mungkin panjenengan bisa selamat di akhirat nanti. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada seorang yang bisa masuk surga tanpa sekolah. Tidak mungkin. Sama seperti di dunia panjenengan tidak mungkin bisa menjadi guru misalnya tanpa bersekolah. Ini yang harus kita paham. Untuk mencapai kesuksesan kehidupan akhirat kita butuh
ilmu. Ya artinya butuh sekolah. Sekolah tidak harus formal, ya. Itu tidak harus formal. Hanya kita diperintah oleh Rasulullah, oleh agama, oleh syariat agama ini agar senantiasa berusaha mendatangi majelis-majelis zikir, mendatangi halaqah-halaqah ilmiah yang membahas terkait perkara-perkara agama, membahas mengenai Al-Quran dan As-Sunnah, agar senantiasa kita menjadi orang yang pintar di dalam masalah agama. Ketika kita bisa memahami masalah agama, otomatis kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan ketika kita sudah mati. Panjenengan cita-citanya napa? Enggak wis mati. Masuk surga, Mbak? Nggih, kudu sekolah. Nggih, harus sekolah mulai dari hari ini. Harus belajar, harus memahami ilmunya agar punya jalan yang benar menuju surga itu seperti apa. Ya diantaranya Rasulullah mengatakan demikian. Ya, ketika ada taman-taman surga, majelis zikir seperti yang sekarang kita hari ini kita sedang jalani adalah disebut oleh Allah, oleh Rasulullah sebagai taman surga. Itu. Karena ketika kita membiarkan diri kita menjadi bodoh, menjadi tidak tahu permasalahan agama, kita akan menjadi orang yang mudah untuk tercebur ke dalam neraka. Karena di antara penyebab manusia masuk neraka karena mereka bodoh dalam urusan agama. Ya kadang banyak faktornya, ya. Walaupun ini secara mungkin kita melihatnya pintar, hafal Al-Quran, akan tapi dia bisa tergelincir ke dalam neraka. Karena apa? Karena bodoh, karena jahil. Di dalam Al-Quran Allah sudah sangat banyak ayat-ayat yang menyebutkan di antara penyebab seseorang itu masuk neraka karena mereka digambarkan oleh Allah punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar, punya mulut tidak digunakan untuk berbicara yang benar, punya hati dia tidak gunakan untuk bisa memahami dengan benar. Summun bukmun ngumyun fahum la yarjingun. Dalam ayat lain Allah berfirman, summun bukmun ngumyun fahum la yaqilun. Mereka tidak berakal. Tidak berakal. Orang-orang kafir ini bukan berarti tidak punya akal, tapi tidak mau mempergunakan akalnya. Ini artinya dia itu bodoh. Sungguh kata Allah akan dipenuhi neraka jahanam ini dengan kebanyakan manusia dan jin karena mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar, punya hati mereka tidak digunakan untuk memahami. Sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, akan tetapi yang buta adalah hatinya yang berada di dalam tempun di hatinya panjenengan. Teng dadang nggih begitu. Kita kalau panjenengan berbicara mengenai hati dan otak, hati dan otak biasanya di kepala nggih. Tapi hati itu agar otaknya nang dengkul akhirnya jongkok ini. Kadang-kadang saya juga bingung ini. Kata Rasulullah di dalam gubuk ini ada segumpal daging. Kalau baik seluruh jasad, kalau buruk seluruh jasad. Ala fahuwal qalb, kata Rasulullah. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Jadi yang memutuskan segala sesuatu bukan otak, akan tetapi sebenarnya hati. Ketika panjenengan disakiti bukan otak yang sakit, tapi yang sakit ada di sini di hati. Maksudnya itu kenapa
Allah mengatakan demikian, yang buta itu bukan matanya, yang tuli bukan telinganya, tapi yang tuli yang ada dalam hatinya. Itu. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya bahwa kita ketika kita menginginkan surganya Allah, kita harus mempunyai ilmu tentang hal tersebut, agar supaya ada wasilah, ada perantara agar Allah sayang kepada kita, agar Allah memberi rahmat kepada kita, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwasanya amal-amal kalian ini tidak akan membuat kalian masuk surga. Salah seorang bertanya, apakah amal panjenengan juga ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, amal-amalku tidak membuat saya masuk surga. Saya masuk surga hanya karena karunia dan rahmat dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu. Ya, kenapa demikian? Karena kalau dibandingkan dengan nikmat yang akan panjenengan dapati nanti di surga, paribasane ibadah panjenengan kue kur sekuku ireng. Paham nggih? Itu. Paribasane panjenengan ketika mau menghitung ya, amal ibadah panjenengan kok mau diberikan surga yang sedemikian luar biasa, itu ngerti-hitung ora bakal nutup. Itu. Makanya kita masuk surga itu karena rahmat dan karunia dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu. Makanya ini penting untuk kita senantiasa berusaha memompa diri kita agar supaya kita berusaha untuk meningkatkan ilmu kita dalam urusan agama ini, agar supaya kita bisa tetap istiqomah di dalam menjalankan syariat agama Allah Tabarak wa Ta'ala. Kenapa terkadang kita ya, kadang alim, kadang mandan bebeh, kadang apa? Gedap. Itu. Ini permasalahan ya. Kita permasalahan, sebabnya apa? Karena kita kurang motivasi dalam beribadah. Sebabnya kurang motivasi karena tidak tahu. Ya, karena sebabnya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena kurangnya ilmu. Ini hubungannya ke situ. Makanya monggo kita sama-sama ya berusaha untuk meningkatkan ilmu dari mana saja sumbernya. Yang penting adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang ngomong, siapapun yang berbicara, timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika mau menimbang apakah itu benar atau tidak. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah kita ambil. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah kita tinggalkan. Itu patokan secara umum. Agar supaya kita bisa mempunyai minimal gambaran patokan dalam menuntut ilmu, kita juga harus membekali diri kita dengan pemahaman yang benar terkait Al-Quran dan Sunnah. Makanya para ulama ya berusaha untuk menjelaskan kepada kita ya tentang Al-Quran, tentang isinya, tentang bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Ini penting untuk kita senantiasa pahami. Ya, kita kadang-kadang membaca Al-Quran 30 juz dalam sebulan, akan tapi kita tidak tahu apa-apa karena tidak pernah membaca secara detail. Ya, tidak pernah membaca bagaimana apa sebenarnya yang diharapkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut kalau kita tidak mengetahui isi Quran? Iya. Mau nggak mau kita harus mempelajari Al-Quran agar supaya Al-Quran itu dapat memberi petunjuk, memberi penerang kepada kita. Ini penting. Makanya penting setiap Ramadan ya memang ya para ulama mengkhususkan diri biasanya ya, mengkhususkan diri untuk berusaha memperdalam, mentadaburi Al-Quran. Biasanya para ulama pada bulan Ramadan banyak sing prei, orang mulang justru. Berbeda dengan ulama zaman sekarang. Ya, karena apa? Karena ya
salah tak enggak, akan tapi rata-rata orang sekarang rajin ke Ramadan, di bulan Ramadan gue rajin itu, sehingga banyak yang memanfaatkannya. Mudah-mudahan dengan harapan agar supaya di bulan-bulan yang lain juga semangat ya, karena hidup kita tidak hanya di bulan Ramadan ya. Nang bulan Ramadan rajin, mati temen nang bulan apa Syawal misalnya lagi pas rajin ya rugi nggih. Itu seperti itu ya. Makanya ini monggo untuk kita senantiasa jadikan motivasi agar supaya kita bersemangat di dalam mencari ilmu agama. Jamaah rahimakumullah, mungkin beberapa hari ini ya, kalau diizinkan saya akan kesini nggih. Kalau diizinkan, anggar ora ya ngesuk ora kene maning. Iya, saya di masjid sendiri saya bahas surat Al-A'raf sudah sampai 50 ayat. Nanti ketika di luar Ramadan saya mulai lagi, jamaah yang di sini ikut ngaji biasanya ketinggalan, makanya mungkin nanti saya akan bahas sekitar 50 ayat sampai selesai, mau 2-3 hari atau 4 hari atau ya serampungnya nggih. Ya mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ini bisa rampung. Saya insya Allah akan kesini terus ya, kader nang wetan wis sering iki nggih. Ya mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita terkait ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya. Memang Allah tabaraka wa taala adalah zat yang maha segalanya, yang menurunkan Al-Quranul Karim dengan ilmunya, menjelaskan segala sesuatunya dengan ilmu Allah, yang pastinya ketika itu terjadi maka semua yang ada di dalam Al-Quran tidak ada sehuruf pun yang sia-sia ya, tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan yang lain. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang boleh kita ragukan akan kebenarannya. Ini yang harus kita pahami ketika kita membaca Al-Quran ya. Saya akan mencoba membacakan, paribasannya macakan, karena saya bawa buku nih. Membacakan tafsir daripada Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir adalah seorang ulama tafsir ya, yang sudah diakui oleh seluruh dunia Islam ya. Dia metodenya yang digunakan luar biasa ya. Beliau menafsir Al-Quran yang pertama adalah dengan Al-Quran itu sendiri. Ketika menjelaskan makna suatu ayat di dalam Al-Quran, pasti rujukannya yang pertama adalah ayat-ayat yang sesuai, yang similar dalam bahasa kita, yang mandan merek, sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan yang benar. Ketika itu tidak ada, beliau mengacu kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait permasalahan yang dijelaskan oleh Allah secara global di dalam Al-Quran. Karena memang Allah menurunkan Al-Quran itu sekaligus juga penjelasannya ya. Allah menurunkan Al-Quran yang 30 juz itu secara global, sedangkan penjelasannya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu metode yang dianut oleh para ahli tafsir salaf ya, para tabi'in zaman dahulu. Kalau zaman sekarang banyak yang tidak menggunakan metode ini. Al-Quran diterjemahkan, ditafsiri terkadang menggunakan pemikirannya dewek, sehingga menjadi kacau ya. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya gitu. Kita sebagai kaum muslimin semestinya mengikuti para ulama-ulama yang sudah menafsirkan Al-Quran sedemikian rupa. Karena para ulama zaman dahulu itu mereka tidak punya kepentingan apa-apa. Ya, kepentingannya hanya menjelaskan Al-Quran
seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan ulama-ulama sekarang barangkali punya kepentingan politik, kepentingan organisasi, kepentingan macam-macam, sehingga kadang tidak semuanya, kadang Al-Quran dicocok-cocokakan karo kepentingannya dawek. Ini permasalahan, ya, agar supaya panjenengan tahu, ya, agar supaya kita semuanya paham bahwa tidak semuanya, ya, Al-Quran ini penafsirannya sama. Itu terkadang, ya, umat Islam yang Qurannya siji, Nabi-ne siji, ternyata cara beribadahnya berbeda-beda, pemahamannya berbeda-beda. Ini sebuah permasalahan yang semestinya kita sadari bersama. Dan tidak mungkin, ya, kita akan kembali kepada kebenaran kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang harus kita pegang teguh, ya, tidak mungkin kalau kita kembali kepada pemikiran salah satu orang, kita bingung mau milih yang mana. Gini, betul? Satu dan lain berbeda pendapat, saling berbantah-bantahan, sing arep dicekel sing ngendi. Itu. Ini permasalahan. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan, ya, itu sebagai muqaddimah dari saya akan sedikit saja 3 ayat saya dari surat Al-A'raf akan kita bahas pagi hari ini. Mudah-mudahan cukup. Jamaah rahimakumullah, Allah menurunkan surat-surat yang panjang, diantaranya 7 surat panjang yang biasa disebut 7 surat yang panjang, ya, yang biasa banyak dibacakan oleh para ulama, karena di dalamnya terdapat banyak sekali hukum-hukum terkait dengan kehidupan fid dunya wal akhirah, ya, semuanya tercakup dalam ayat-ayat panjang ini. Kenapa Allah kenapa ini dinamai dengan surat Al-A'raf, ya, atau tempat yang tinggi? Karena memang di dalam surat tersebut ada disebutkan oleh Allah, kira-kira di ayat yang ke-50, ada sebuah tempat yang namanya Al-A'raf. Seorang muslim sepertinya tahu. Panjenengan tahu Al-A'raf napa dereng? Sudah tahu napa dereng? Sudah? Dereng? Sudah, ya, kayak tahu ngambang harus Inggris. Semestinya kita sudah mengetahui Al-A'raf itu seperti apa. Karena jare wis katam Al-Qur'an ping 30 ping pira. Yang selama kita hidup, misalnya panjenengan berumur 50 tahun kayak saya, misalnya setiap Ramadan khatam, berarti wis khatam ping pira kira-kira? 30 kali atau 40 kali sudah khatam. Tapi ketika ditanya Al-A'raf siapa? Orang ngerti. Misalnya, syukur ya, mudah-mudahan sebagian ikhwan sudah ada yang mengerti. Ya, tapi mungkin sebagian lagi belum mengerti. Kita semestinya sebagai kaum muslimin sudah harus mengerti kehidupan akhirat kita dari mulai kita diwafatkan, dari mulai panjenengan nanti dijemput paksa oleh malaikat untuk menuju alam akhirat, dari situ sampai tujuan terakhirnya panjenengan berada di sorga atau di neraka, semestinya sudah bisa hafal, gitu. Sudah hafal, ya, sudah harus tahu. Ya, bagaimana kita mau bisa menempuh jalan ke surga angger prosesnya orang ngerti, ya. Ini pentingnya ilmu agama untuk memahami itu. Memahami bagaimana nanti kehidupan setelah kematian. Ya, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah wabil akhiratihum yuqinun, yakin dengan kehidupan akhirat. Yakin itu harus dibarengi dengan ilmu. Bagaimana kita yakin kalau kita tidak tahu? Itu. Kita bisa yakin dengan kehidupan akhirat kalau kita tahu kehidupan akhirat rincinya seperti apa. Bagaimana kita bisa yakin dengan misalnya si fulan adalah
tidak pernah bohong kalau kita tidak mengenal perangkainya tiap hari. Contoh dalam kehidupan kita bermasyarakat, itu terkait dengan keyakinan. Begitu juga dengan kehidupan akhirat ini. Harus kita memahami sedetil-detilnya. Kita mau bernasib seperti apa, sebenarnya harus kita sudah punya gambaran hari ini. Nasib saya besok di yaumul kiamah, dari mulai proses sakaratul maut seperti apa, di proses arwah kita dibawa oleh malaikat seperti apa, begitu nanti dimasukkan ke dalam kubur kita mau seperti apa, setelah dalam kubur kita dibangkitkan menuju padang mahsyar seperti apa kita berjalannya, kita di sana di padang mahsyar mau seperti apa. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan rapot kita, itu harus kita pahami. Bagaimana timbangan kebaikan kita nanti, kebaikan dan keburukan kita di padang mahsyar seperti apa. Bagaimana kita meniti sirat yang berada di atas neraka jahanam, itu seperti apa. Ini semuanya harus sudah kita punya ilmunya, sehingga kita bisa antisipasi, ya, kita bisa mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Dan di antara salah satu tempat-tempat yang akan disinggahi oleh manusia itu adalah Al-A'raf yang akan kita bahas. Al-A'raf secara bahasa adalah sebuah tempat yang tinggi, ya. Di dalam bahasa Arab yang namanya jengger ayam itu disebut arf. Al-A'raf itu jamaknya. Jengger ayam kan bentuknya seperti itu jengger. Bawahnya besar, dhuwure lancip, ya, seperti itu. Nah, Al-A'raf kira-kira bentuknya adalah seperti itu. Sebuah tempat yang berada di antara surga dan neraka. Di tengah-tengahnya ada pintu, ya. Sebelahnya adalah surga, sebelahnya adalah neraka. Al-A'raf itu tinggi, sehingga orang yang berada di atas Al-A'raf itu bisa melihat ke surga, bisa melihat ke neraka. Itu seperti itu. Nanti di sekitar ayat yang ke-50 Allah menceritakan tentang ada sebagian manusia yang nanti berada di atas Al-A'raf. Sebagian manusia sudah masuk ke surga, sebagian manusia lagi sudah masuk di neraka. Tapi mereka ada yang namanya Ashabul A'raf, yang masih berada di atas A'raf. Kata para ulama, orang-orang yang dimaksud adalah orang apa kira-kira? Yang antara kebaikan dan keburukannya gue imbang. Ini, ya, masih ditempatkan di atas Al-A'raf. Ya panjenengan berhitung saja panjenengan. Ya kalau panjenengan ini kan mudah, secara matematik mudah. Barang siapa amalan kebaikannya timbangannya lebih berat daripada keburukannya, berarti dia insya Allah masuk surga. Angger sing keburukannya kalau lebih banyak berarti masuk neraka. Nah sing imbang kue nang Al-A'raf. Itu. Ini gambaran bagaimana kita akan berada di alam akhirat nanti, ya. Nanti di sana orang-orang yang berada di atas Al-A'raf ini bisa melihat penduduk surga seperti apa dan penduduk neraka. Setiap saat mereka diarahkan melihat penduduk surga, sudah barang tentu dia sangat mendambakan, ya, menjadi penghuni surga. Tapi dia tetap belum dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Dia masih tetap berada di Al-A'raf. Mau berapa tahun dia berada di Al-A'raf, wallahu a'lam. Itu. Ketika diperlihatkan penduduk neraka, sudah barang tentu dia khawatir. Dia masih ada rasa kekhawatiran, mbok, ya, karena belum ada keputusan sih, ya, belum diputuskan oleh Allah. Dia takut ketika melihat penghuni neraka yang sudah dibakar, ada yang sudah geseng, ada yang sudah bermacam-macam bentuk siksaan dalam neraka, sehingga dia sangat-sangat khawatir. Makanya ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, bagaimana nanti prosesnya seperti apa diceritakan secara detail. Agar supaya apa? Agar supaya kita tahu, agar supaya kita angger bisa aja mandek nang Al-A'raf, angger bisa-bisa ya alatul langsung ke surga, orang kudu mandek disit apa maning nganti mandek nang
Jamaah rahimakumullah, ternyata belum sempat saya masuk ke materi. Ini baru mukadimah, wish awan. Tapi tidak apa, insyaallah besok ya kita sambung lagi untuk masuk ke tafsir daripada surat Al-A'raf ya. Mudah-mudahan ya kita bisa memahaminya, menjadikan ibroh, menjadikan pelajaran apa-apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran menjadi motivasi kita ya, menjadi motivasi kita agar tidak mengalami nasib seperti yang diceritakan oleh Allah. Jangan sampai di sana panjenengan mengatakan bahwasanya nyomaratul kurumu, ini salah ya, karena di sana tidak ada alasan. Karena tidak ada alasan kenapa orang tuh kerungu, orang tuh kuping, ya kan? Ditanya seperti itu, panjenengan tetap berada dalam posisi yang salah karena modalnya sudah diberikan oleh Allah, diberi mata, diberi telinga, diberi otak, diberi hati. Ya semuanya akan dimintai tanggung jawab itu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya. Ya mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya tentang pentingnya kita mempelajari tafsir Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mentadaburi, benar-benar mengambil pelajaran daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.